Aneh ketika suara-suara misterius terdengar di sebuah apartemen. Mulai dari suara tertawa sampai suara benda-benda jatuh. Satu persatu orang-orang yang tinggal di sana pun tewas secara misterius. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kejadian-kejadian aneh tersebut? Dan inilah Mansion. Sebuah tape recorder terdengar ada suara rekaman seseorang yang menyesal datang ke sana. Dia berkali-kali bilang bahwa seharusnya dia tidak datang ke mansion Guanglim. Sementara itu, seorang penulis bernama Jiwoo datang ke sebuah mansion bernama Guanglim. Dia mendengar rumor bahwa di mansion tersebut terdapat beberapa cerita horor. Jiwoo pun masuk ke tempat penjaga di sana. Keadaan agak lusuh, ada suara aneh terdengar dari atas. Bulu kuduknya mulai berdiri, perasaan aneh mulai merasuki Jiwoo. Jiwoo saat itu sadar, dia hanya sendiri di ruangan tersebut. Tapi entah kenapa, dia merasa ada seseorang di ruangan itu. Tiba-tiba, pengurus di sana masuk. Jiwoo memperkenalkan dirinya. Dia adalah seorang penulis webtoon. Jiwoo mengeluarkan tape recorder dan juga catatannya. Jiwoo mendengar banyak sekali rumor bahwa di tempat tersebut sering terjadi hal-hal aneh. Dengan ekspresi datarnya, pengurus ini menceritakan bahwa dulu ada sebuah panti asuhan di sana. Suatu hari terjadi kebakaran. Seluruh orang berlari menyelamatkan diri, meninggalkan anak-anak yang masih terjebak di dalam panti. Seluruh anak di sana pun tewas terbakar. Sejak saat itu, rumor aneh mulai terdengar. Orang-orang bilang mereka mendengar suara-suara aneh di sana. Pria yang tinggal di lantai 5 juga sering mengatakannya. Dia sering mendengar suara-suara aneh. Pria itu bernama Lee yang juga seorang penulis. Lee saat itu bertanya, apakah petugas properti itu mendengar suara anak kecil. Tapi si petugas bilang wajar jika di musim liburan ada anak-anak yang lewat. Toh dia juga tinggal di lantai 7. Lee pun akhirnya menyewa apartemen 504 tersebut. Malamnya, Lee mencoba menulis cerita novelnya, tapi Lee terlihat buntu. Dia tidak memiliki ide sama sekali. Lee lalu menutup laptopnya. Dia pun minum. Di saat inilah, dia mendengar suara aneh dari lantai bawah. Istrinya tiba-tiba menelpon. Dia sangat kesal karena Lee malah menghilang dan si istri harus mengurus anak mereka seorang diri. Si istri meminta Lee untuk segera pulang, tapi Lee bilang dia akan pulang setelah menyelesaikan novelnya. Mereka sempat berdebat, tapi tiba-tiba suara istrinya berubah menyeramkan. Laptopnya pun terbuka. Lee tadi yakin bahwa dia sudah menutupnya. Esok harinya, Lee pergi ke apotek untuk membeli obat sakit kepala. Seseorang lalu datang dan menanyakan tentang obat jamur. Tapi karena tidak ada, pria itu pun pergi. Lee pun kembali ke apartemennya. Laptopnya pun dibuka kembali, tapi saat Lee mengambil minuman, laptop itu malah menghilang. Suara tertawa anak kecil terdengar. Lee mencoba mencari sumber suara. Pintu di belakangnya terbuka. Lee mencoba memeriksanya. Di sana dia melihat sepatu anak kecil. Ada nama Woram yang tertulis di sepatu tersebut. Sesuatu tiba-tiba terjatuh. Sesuatu itu pergi dan Lee buru-buru mengejarnya. Nah, Lee mengira bahwa ada seseorang yang menyusup di apartemennya. Jadi, dia meminta bantuan pengurus di sana untuk memeriksa CCTV. Tapi, ketika diperiksa, tidak ada satu orang pun yang masuk ke sana kecuali Lee sendiri. Lee masih tidak percaya. Dia yakin anak-anak inilah yang sudah mencuri laptopnya. Apalagi, hampir setiap hari dia diganggu dengan suara-suara aneh dari lantai bawah. Si penjaga bilang tidak ada anak-anak yang tinggal di lantai bawah. Lee kekeh, setiap hari dia diganggu dengan suara-suara aneh. Si penjaga bertanya, jika Lee mengunci pintunya, bagaimana bisa anak-anak ini masuk ke huniannya? Lee tertawa, dia jelas-jelas melihat anak bukannya hantu. Karena penasaran, Lee pun memutuskan untuk pergi ke lantai 4. Dia
mencoba mengetuk apartemen yang tepat berada di bawah huniannya, tapi tidak ada jawaban. Lee pun mencoba mengintip. Di sana dia melihat beberapa sepatu anak kecil. Rak sepatu coba dibuka dan terlihat ada satu sepatu di sana. Lee yakin ini adalah 11 sepatu yang dia temukan di huniannya. Jadi benar, pelakunya adalah anak dari lantai 4. Lee pun kesal dan terus mengetuk apartemen tersebut. Tapi yang keluar malah orang dari apartemen lain yang meminta Lee untuk tidak berisik. Lee pun memasukkan sepatu-sepatu itu ke dalam plastik dan membuangnya. Malam harinya, saat tidur, Lee mendengar suara yang membuatnya terbangun. Coba diperiksa, Lee malah menemukan plastik berisi sepatu tadi. Lee bingung sekaligus ketakutan. Dia mencoba mendekat. Seorang anak tiba-tiba berlari dari kegelapan. Suara lain juga terdengar dari balik pintu. Nafas Lee terengah-engah. Dia berkali-kali menelan ludah. Suara ketukan pintu terdengar kembali. Lee mencoba mengintip. Ada 3 orang anak kecil yang mengagetkannya. Panik, Lee pun terjatuh di tumpukan sepatu tersebut. Suara tertawa kembali terdengar. Lee melihat puluhan anak yang bergantung di atas langit-langit. Kembali ke Jiwoo, dia menemui pacarnya. Pacarnya ini membenarkan bahwa ada seorang penulis bernama Lee yang menghilang di Guanglim Mansion. Semua terasa aneh. Lee beberapa kali memenangkan penghargaan, tapi terakhir menulis novel 2 tahun yang lalu dan setelah itu, dia menghilang. Jiwoo menemui si penjaga kembali. Sekarang, dia yakin akan cerita yang pernah diceritakan si penjaga. Si penjaga mendekat. Dia ingin tahu lebih dalam tentang Jiwoo, termasuk hal pribadinya. Tapi Jiwoo seakan enggan dan merasa tidak nyaman. Si penjaga lalu bercerita tentang seorang apoteker cantik yang pernah tinggal di sana, tepatnya di lantai 9. Si penjaga merasa apoteker tersebut salah pilih pasangan. Apoteker bernama Sojin ini tinggal di apartemen 907. Radionya menyiarkan tentang pria yang membunuh istri dan putrinya yang masih berumur 9 tahun. Polisi masih berusaha menemukan pelakunya. Ibunya Sojin tiba-tiba menelpon. Si ibu bertanya, kenapa Sojin jarang mengangkat teleponnya. Hubungan mereka terlihat tidak baik karena si ibu tidak setuju dengan Sojin yang berpacaran dengan pacarnya saat ini. Sojin langsung menutup teleponnya. Tiba-tiba, radio rumahnya mengeluarkan suara aneh, tapi Sojin mengabaikannya. Di apotik, Lee pun datang dan menanyakan tentang obat sakit kepala. Seorang pria juga datang menanyakan tentang obat jamur. Saat mereka pergi, Sojin dikagetkan dengan kedatangan rekannya. Sojin di sini meminta saran ke rekannya tentang hubungan asmaranya karena si rekan memang sudah menikah. Rekannya ini bertanya, apakah Sojin masih menjalin hubungan dengan pria yang sudah menikah itu. Belum sempat si rekan memberikan saran, pacarnya Sojin tiba-tiba menelpon. Pria bernama Jung ini terengah-engah. Sojin bingung, tapi Jung bilang bahwa nanti malam dia akan datang ke sana. Telepon lalu ditutup, rekannya tiba-tiba masuk. Sojin tentu semakin bingung karena sebelumnya dia sempat berbicara dengan rekannya ini. Tapi kenapa rekannya malah baru datang? Lantas, siapa yang diajak berbicara tadi? Malam harinya, Jung datang. Dia basah kuyup, tatapannya kosong. Sojin bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Jung bilang bahwa istrinya sudah tahu tentang hubungan gelap mereka. Sojin meminta Jung untuk menceraikan istrinya saja. Jung tidak menjawab, dia malah tampak gelisah. Jung ingin tinggal di sana malam ini. Tapi dia meminta untuk tidak mengatakan hal ini ke siapapun. Sojin langsung mendekat dan memeluk Jung. Malam harinya, Sojin terbangun. Dia mendengar suara aneh. Sojin berusaha membangunkan Jung. Tapi pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. Radionya berbunyi. Sojin mendekat. Ada sosok misterius di kamar mandi. Sojin memberanikan diri untuk memeriksanya. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Di sana hanya ada sebuah radio yang menyala. Esok harinya, saat akan berangkat bekerja, Sojin masih penasaran apa yang dia lihat tadi malam.
Saat sampai di apotek, dua orang polisi menanyakan keberadaan Jung ke Sojin. Tentu Sojin bingung. Nah ternyata Jung ini sudah membunuh istri dan juga putrinya. Sojin bilang dia tidak tahu. Di perjalanan pulang, Sojin baru sadar bahwa berita pembunuhan yang selama ini dia dengar ternyata dilakukan oleh Jung. Makanya Jung melarang Sojin untuk memberitahukan ke orang lain kalau dia berada di sana. Bukannya sadar, Sojin malah ingin kabur bersama Jung. Dia kembali ke apartemennya dan mencari Jung. Dan Jung ternyata masih mandi. Sojin melihat baju dengan bercak darah milik Jung di lantai. Sojin buru-buru membereskannya dan berkemas. Sojin bilang bahwa dia sudah tahu semuanya. Tadi polisi sempat datang ke apoteknya. Sojin meminta Jung untuk bergegas. Sojin terlihat panik. Jung terus-terusan bilang untuk jangan memberitahukan ke siapapun jika dia sedang mandi. Sojin mendengar suara sirene polisi. Jung mengulang kata yang sama berkali-kali. Hal ini membuat Sojin sadar bukan Jung yang ada di kamar mandi. Radio tiba-tiba berbunyi. Sosok di kamar mandi itu bersikap aneh. Bel berbunyi, Jung ternyata ada di luar. Sojin tidak langsung membukakan pintu. Dia masih kebingungan. Jung pun menelpon dan meminta Sojin untuk membukakan pintunya. Pintu dibuka. Sojin meminta pacarnya untuk memeriksa siapa yang ada di kamar mandi. Jung mengambil palu. Dia perlahan mendekat dan Jung berbalik. Dia menanyakan kenapa Sojin memberitahu orang lain. Sojin panik. Apartemen itu berubah penuh darah dan pacarnya tertawa dengan darah di sekujur tubuhnya. Sejak saat itu, Sojin menghilang. Kembali ke Jiwoo, dia menemui agen properti yang menawarkan apartemen di mansion Gwanglim. Pria bernama Yunwoo ini terlihat ketakutan. Jiwoo bertanya apa yang dia alami di mansion Gwanglim. Nah, Yunwoo ini tinggal di unit 708. Setelah menawarkan apartemennya ke Lee, Yunwoo kembali ke huniannya. Yunwoo sebenarnya agak sedikit aneh karena kesepian dan tidak pernah berkencan. Dia membuat boneka wanita yang bisa diajak ngobrol setiap hari. Yunwoo menganggap boneka itu seperti istrinya sendiri. Bahkan dia memberikannya hadiah gelang. Karena boneka ini sudah lama, jadi boneka ini sering kali rusak. Malam harinya, Yunwoo terbangun karena mendengar suara air. Suara itu bersumber dari wastafel yang mampet. Yunwoo yang mencoba memperbaikinya malah melukai tangannya sendiri. Yunwoo pun menarik sesuatu dari wastafel tersebut. Dia baru sadar bahwa itu adalah tali dari tas yang ada di meja. Cuma tas itu sudah menghilang. Esok harinya, Yunwoo memanggil tukang servis. Ternyata setelah diperiksa, ada rambut wanita di dalamnya. Yunwoo penasaran, tukang servis itu cerita bahwa tidak jarang wanita membilas rambutnya di wastafel karena malas ke kamar mandi. Jika bukan teman wanitanya Yunwoo, mungkin penghuni sebelumnya. Dan karena biaya perbaikannya agak sedikit mahal, Yunwoo penasaran siapa yang tinggal di sana sebelum dia. Rekannya ini sebenarnya mendengar banyak rumor aneh tentang mansion Gwanglim, tapi dia tidak jadi menceritakannya ke Yunwoo. Setelah mendapatkan informasi, Yunwoo mencoba menelpon penghuni lama, tapi dia malah mendengar suara aneh di telepon. Suara air yang sama yang dia dengar tadi malam. Ditambah ada suara seperti orang tenggelam. Telepon pun ditutup. Saat kembali ke apartemennya, wastafel miliknya sudah kembali lancar. Seseorang menelpon dan akan memperbaiki bonekanya Yunwoo besok pagi. Suara aneh kembali terdengar. Wastafel miliknya kembali rusak. Dan saat Yunwoo berbalik, boneka tersebut menghilang. Suara aneh kembali terdengar. Yunwoo seperti melihat tangan yang muncul dari wastafel. Ketika merunduk, Yunwoo melihat gelang yang dia belikan waktu itu. Hal itu membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Merasa khawatir, rekannya pun akhirnya cerita bahwa dia mendengar ada anak SMA yang meninggal di mansion Gwanglim. Tidak hanya itu, banyak juga orang yang menghilang di sana.
Ada rumor yang mengatakan bahwa apartemen tersebut dibangun oleh gereja Guanglim yang ketuanya tewas karena bundir. Yunwoo meminta si rekan untuk menghentikan omong kosongnya. Saat kembali ke apartemennya, boneka miliknya pun kembali. Yunwoo menceritakan semua yang dia alami ke si boneka. Suara aneh kembali terdengar. Yunwoo melihat ke arah wastafel. Begitu juga si boneka. Hal itu membuat Yunwoo ketakutan. Dia memberanikan diri untuk memeriksa wastafel. Ada sesuatu seperti potongan kepala di sana. Bonekanya tiba-tiba terjatuh. Saat berbalik, boneka wastafel itu bergerak. Yunwoo berlari dan mengunci kamarnya. Suara aneh terus-terusan terdengar dari balik pintu. Listrik tiba-tiba padam. Yunwoo gemetaran dan boneka itu ada di belakangnya. Hal itulah yang membuat Yunwoo ketakutan. Dia yakin sudah dikutuk oleh para pengikut gereja Guanglim. Yunwoo mencoba memegang tangannya Jiwoo. Di saat itulah Jinwoo melihat kedua tangannya Yunwoo yang terpotong. Dari situ, Jiwoo percaya apa yang diceritakan Yunwoo. Dari beberapa cerita tersebut, Jiwoo mulai membuat cerita webtoonnya. Hal itu langsung ditunjukkan Jiwoo ke penerbit. Si penerbit suka akan cerita ini, cuma ceritanya terlalu singkat. Dia butuh cerita yang lebih panjang. Mendengar hal itu, Jiwoo memutuskan untuk kembali ke mansion Guanglim. Pacarnya sempat melarang Jiwoo karena ini hari ulang tahunnya. Tapi Jiwoo bersikeras pergi. Dia kembali menemui si penjaga dan ingin mendengar cerita lain. Cuma si penjaga bilang bahwa cerita horornya sudah habis. Jiwoo memaksa dan akan membayar setiap cerita yang diceritakan si penjaga. Dia lalu cerita tentang siswa SMA yang baru kembali dari luar negeri, sebut saja Kang. Karena gagal kuliah di luar negeri dan tidak tahu harus kemana, Kang pun memutuskan tinggal dengan teman masa kecilnya yang tinggal di unit 604. Unit tersebut terlihat sangat kotor dan juga banyak sekali jamur di dinding. Dia lalu bertemu dengan temannya yang bernama Jae-suk. Jae-suk mengeluarkan semua makanan yang ada di kulkas untuk Kang. Jae-suk terus menggaruk wajahnya. Kang yang melihatnya pun agak sedikit jijik. Dia bahkan bertanya apakah hal itu menular. Tapi karena tidak punya tempat tinggal lain, Kang pun mau tidak mau harus menerimanya. Jae-suk lalu makan, padahal Kang jelas-jelas melihat makanan itu penuh dengan jamur. Tapi Jae-suk terlihat sangat lahap. Malam harinya, Jae-suk penasaran. Bukankah dulu Kang ini punya banyak teman, tapi kenapa sekarang malah meminta bantuannya? Kang tidak menjawab, dia malah mempertanyakan tentang jamur di tembok. Kang bahkan menawarkan diri untuk membersihkan jamur-jamur tersebut. Cuma sikapnya Jae-suk jadi aneh dan hal itu membuat Kang kebingungan. Saat bangun, Jae-suk ternyata sudah bersih-bersih. Jae-suk bilang bahwa malam ini dia akan pulang larut, jadi Kang boleh memakan apa saja yang ada di kulkas. Di pagi itu, dia mencoba sarapan dengan sereal, tapi susu yang ada di kulkas ternyata sudah basi. Kang memeriksa kulkas, semua isi di dalamnya berjamur, bahkan berbau. Melihat sekitar, Kang malah semakin risih dengan semua jamur yang ada di tembok. Dia pun memutuskan untuk pergi mencari obat jamur. Kang pun mulai membereskan apartemen tersebut dan juga membersihkan jamur-jamur yang ada di dinding. Semua ruangan sudah dibersihkan, tinggal satu ruangan yang tersisa. Ruangan itu sangat sulit untuk dibuka. Jamur di dalam ruangan tersebut lebih parah. Dan ada foto keluarganya Jae-suk juga di sana. Malam harinya, Jae-suk kembali. Kang bilang bahwa dia seharian membersihkan apartemen tersebut. Jae-suk terlihat bingung, dia buru-buru mengecek ruangan yang tadi. Bukannya berterima kasih, Jae-suk malah marah. Jae-suk bertanya apa yang sudah dilakukan Kang ke ayah dan ibunya. Jae-suk menangis dan dia pun pergi. Kang yang sendiri di apartemen merasa bersalah. Dia pun memutuskan untuk pergi. Temannya yang dihubungi menelpon. Kang berencana untuk datang ke tempatnya. Meskipun awalnya menolak, temannya ini akhirnya setuju. Tapi tiba-tiba telepon terputus. Kang berbalik, ada jejak jamur di lantai. Kang menoleh, tapi ketika kembali melihat lantai, jamur itu menghilang. Ruangan yang tadi pun terbuka. Kang memberanikan diri untuk memeriksa.
Ruangan itu kembali dipenuhi jamur. Kang bingung, jamur-jamur itu tumbuh dengan cepat. Jae-suk lalu memanggilnya, wajah Jae-suk jadi aneh. Dia terus mengerang kesakitan. Kang ketakutan dan terus mundur. Disinilah sesuatu menariknya ke tembok. Pintu pun tertutup dan setelah itu hanya ada suara teriakan dari Kang. Kembali ke Jiwoo, dia penasaran kenapa banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang terjadi di mansion Guanglim. Apakah benar bahwa mansion tersebut dikutuk oleh para pengikut gereja Guanglim? Jiwoo mendengar hal itu dari salah satu penghuni. Jiwoo bertanya sekali lagi, apa yang sebenarnya terjadi? Si penjaga pun akhirnya jujur bahwa sebenarnya ada satu ruangan yang ditutup dari dulu. Jiwoo diminta untuk datang sendiri ke sana jika ingin tahu semuanya. Si penjaga memberikan kunci ruangannya di mana semua kejadian aneh ini berasal. Jiwoo terdiam, dia takut, tapi rasa penasarannya mengalahkan semuanya. Sementara itu, pacarnya Jiwoo merayakan ulang tahunnya Jiwoo seorang diri. Karena gabut, dia pun mendengarkan rekamannya Jiwoo dan penjaga di mansion Guanglim. Tapi pacarnya ini merasa ada yang aneh karena sejak tadi hanya terdengar suaranya Jiwoo, seolah dia hanya berbicara sendiri. Kembali ke Jiwoo yang pergi ke lantai teratas, tepatnya di unit 1504. Saat lift terbuka, ada seseorang yang membelakangi Jiwoo. Orang itu hanya diam, meskipun ragu. Jiwoo pun memutuskan untuk masuk ke lift. Cuma aneh, lift terbuka hampir di semua lantai, padahal tidak ada siapapun yang menunggu. Jiwoo semakin tidak tenang, apalagi orang di belakangnya, yang membuatnya semakin tidak nyaman. Lift pun tiba-tiba berhenti di lantai 9. Lampu juga tiba-tiba mati. Orang di belakangnya Jiwoo pun mendekat. Jiwoo semakin panik. Untungnya, dia bisa keluar. Jiwoo berbalik, orang di belakangnya tidak bergerak sampai pintu lift tertutup. Merasa aman, dari kejauhan, pria aneh itu mengejar Jiwoo. Jiwoo ketakutan, dia berlari sampai beberapa kali terjatuh. Jiwoo pun memutuskan bersembunyi di lemari, tapi ternyata pria itu tahu Jiwoo ada di sana. Tapi pria itu hanya tersenyum dan tidak mencoba menangkap Jiwoo. Beberapa saat kemudian, pria itu menghilang. Sementara pacarnya Jiwoo terlihat buru-buru pergi ke suatu tempat. Di waktu yang sama, Jiwoo sudah berada di depan unit 1504. Jiwoo pun masuk, banyak sekali jimat yang menggantung di atas. Di lantai, Jiwoo melihat ada kaset. Kaset itu coba untuk diperiksa. Ada suara rekaman si penjaga yang bilang bahwa dia akan menceritakan semuanya. Si penjaga ini akhirnya jujur bahwa sebenarnya dia bukanlah pengurus mansion Guanglim. Dia awalnya juga pendatang, sama seperti Jiwoo. Tapi tidak seperti Jiwoo yang mencoba mencari kebenaran dari setiap misteri. Si penjaga ini berencana mencari uang yang ada di sana. Bersama adiknya, dia melakukan hal tersebut. Cuma si adik awalnya ragu. Apa benar para pengikut gereja Guanglim menaruh hartanya di sana? Si penjaga ini tetap meyakinkan adiknya bahwa berangkas berisi uang itu ada di sana. Mereka berdua pergi ke lantai 15. Adiknya merasa ada yang aneh. Dia berkali-kali mendengar suara aneh. Dia ketakutan dan berkali-kali ingin mengurungkan niatnya. Tapi si penjaga meyakinkannya sekali lagi bahwa mereka butuh uang untuk mengobati ibunya. Unit 1504 pun dibobol. Mereka masuk ke dalam. Ada banyak sekali jimat yang menggantung. Perasaan aneh tiba-tiba muncul. Ada sesuatu yang terus memperhatikan mereka. Adiknya melihat ada sesuatu yang menetes dari balik lemari. Ketika diperiksa, cairan itu kental dan juga lengket. Di sebelahnya ada rambut yang tiba-tiba ditarik. Adiknya ini ketakutan. Si adik terus bilang bahwa ada seseorang di dalam sana. Cuma si penjaga ini tidak peduli. Mereka masuk lebih dalam. Ada peti mati yang ditutupi jimat. Ketika dibuka, ada jasad di dalamnya. Si penjaga yakin bahwa itu ketua gereja Guanglim. Ada lonceng yang terpasang di kakinya. Si penjaga tertawa. Dia yakin para pengikut gereja Guanglim pasti yakin bahwa ketua mereka bisa dibangkitkan kembali.
Si penjaga pun memeriksa jasad tersebut sampai dia menemukan kunci di dalam mulut jasad itu. Lemari yang tadi langsung dibuka, tapi tidak terlihat apa-apa di dalamnya karena sangat gelap. Ada suara-suara aneh terdengar dari dalam, seperti suara berbisik. Si penjaga lalu mengambil sesuatu yang ketika dilihat, ternyata itu uang yang mereka cari. Si penjaga tertawa kegirangan sambil terus mengumpulkan uang-uang itu. Adiknya masih ketakutan, apalagi dia mulai mendengar suara lonceng. Jasad yang tadi juga menghilang. Ketika berbalik, si penjaga juga menghilang. Adiknya ini panik. Dia mengambil tas berisi uang itu dan buru-buru pergi. Pintu terkunci, suara lonceng kembali terdengar. Sesuatu yang lengket menetes dari atas. Jasad yang tadi tiba-tiba hidup kembali. Adiknya ini berlari ketakutan dan bergegas masuk ke dalam mobil. Cuma dia tidak bisa menemukan kunci mobilnya. Tiba-tiba suara lonceng kembali terdengar. Penjaga itu datang mengagetkannya. Sikapnya agak sedikit aneh, dia hanya diam mematung. Si adik meminta mereka untuk pergi dari sana. Tapi penjaga bilang bahwa dia baru saja melihat sesuatu di dalam lemari tersebut. Dia juga meminta adiknya untuk melihat hal itu. Suara lonceng terdengar kembali. Si adik sadar bahwa yang ada di sebelahnya adalah jasad yang tadi yang menyerupai si penjaga. Setelah itu, hanya ada teriakan yang terdengar. Jiwo pun penasaran apa sebenarnya yang ada di lemari tersebut. Suaranya terdengar dari kegelapan. Tiba-tiba, sebuah jasad ada di belakangnya Jiwo. Jiwo panik, dia langsung masuk ke dalam lemari. Di saat yang sama, Jiwo sadar bahwa lemari tersebut terkunci. Si penjaga pun datang dan berpamitan dengan Jiwo. Dia lalu berubah menjadi sosoknya Jiwo. Sementara Jiwo yang asli masih terjebak di dalam lemari. Jiwo hanya bisa berteriak meminta pertolongan, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Pacarnya Jiwo lalu datang. Dia merasa aneh dengan ruangan tersebut. Hantu yang menyerupai Jiwo pun datang dan tersenyum. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Mansion. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.